Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 24A. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Zahra Puspitasari, kemudian ada M. Raffi Rafsanjani, ada Kelsey Lia Azahra, Rina Riantina, dan Putri Azahra. Di sini kami akan mempresentasikan sistem pencernaan manusia. Yang dimana sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengunyahan hingga penyerapan nutrisi. Dan kemudian sistem pencernaan manusia itu mempunyai fungsi utama, yaitu mengubah makanan yang kita makan menjadi sumber energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem ini juga berfungsi untuk membuang zat sisa yang tidak dapat dicerna. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pengolahan makanan. Pada sistem pencernaan berfungsi memecah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian pada penyerapan nutrisi yang dihasilkan dari pencernaan makanan diserap ke dalam aliran darah. Yang ketiga yaitu pengeluaran zat sisa yang tidak dapat dicerna. Zat sisa yang tidak dapat dicerna dibuang dari tubuh melalui feses. Kemudian ada organ-organ sistem pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Jadi di mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Pada rongga mulut terdapat beberapa bagian yang berperan dalam proses pencernaan. Di antaranya adalah 1. Gigi, berfungsi untuk memecah makanan. Yang kedua ada lidah, yang berfungsi untuk mengatur letak makanan dalam mulut agar tercampur dengan ludah dan mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Dan yang ketiga ada ludah, yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi. Next. Dan organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan atau yang disebut esofagus. Jadi, di kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung, yang panjangnya sekitar 25 cm dan berbentuk seperti tabung dengan diameter 2 cm. Pada kerongkongan terdapat pula beberapa otot, yang apabila otot tersebut berkontraksi, kerongkongan akan bergerak. Gerakan demikian disebut gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik pada kerongkongan ialah gerakan mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung. Oke, next. Dan yang ketiga ada lambung. Pada lambung terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi yang ditunjukkan dengan adanya getah lambung hasil sekresi kelenjar lambung. Hasil sekresinya berupa asam klorida yang berguna agar bakteri yang masuk bersama makanan mati. Asam klorida berperan dalam proses pengaktifan pepsinogen menjadi pepsin. Yang selanjutnya ada pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptida atau pepton. Selanjutnya ada musin yang berfungsi dalam pelicinan makanan. Selanjutnya ada renin yang berfungsi jadi renin itu adalah protein yang berperan saat pengumpulan susu sehingga bisa dicerna di dalam lambung. Kemudian secara kinetik, pada lambung terjadi gerakan peristaltik. Akibat gerakan peristaltik ini,
makanan teraduk dan tercampur dengan getah lambung sehingga menjadi bubur. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah usus halus. Otot-otot usus halus mencampur makanan dengan cairan pencernaan dari pankreas, hati, dan usus, dan mendorong campuran tersebut ke depan untuk pencernaan lebih lanjut. Dinding usus halus menyerap air dan nutrisi yang dicerna ke dalam aliran darah. Saat peristaltik berlanjut, produk limbah dari proses pencernaan bergerak ke usus besar. Lalu, pada usus besar, produk limbah dari proses pencernaan meliputi bagian makanan yang tidak tercerna, cairan, dan sel-sel tua dari lapisan saluran cerna. Usus besar menyerap air dan mengubah limbah dari cairan menjadi tinja. Gerakan peristaltik membantu memindahkan tinja ke dalam rektum. Selanjutnya adalah rektum. Rektum ini merupakan ujung bawah dari usus besar. Rektum yang berfungsi untuk tempat menyimpan tinja hingga mendorong tinja keluar dari anus pada saat buang air besar. Selanjutnya ada proses pencernaan. Proses pencernaan itu dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan air. Makanan kemudian melewati esofagus ke lambung, tempat makanan dicerna lebih lanjut. Pada mulut, makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim pencernaan. Lalu pada lambung, makanan dicerna lebih lanjut dengan bantuan asam lambung dan enzim pencernaan. Pada usus halus, nutrisi diserap ke dalam aliran darah melalui usus halus. Lalu di usus besar, air diserap kembali dan sisa makanan dibentuk menjadi feses. Nutrisi dan penyerapan. Proses penyerapan nutrisi terjadi di usus halus. Usus halus memiliki tanggalan kecil yang disebut villi yang memperluas permukaan penyerapan nutrisi. Karbohidrat diubah menjadi glukasa yang menjadi sumber energi utama tubuh. Protein diurai menjadi asam amino yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Lalu lemak diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol yang digunakan untuk energi, isolasi, dan produksi hormon. Lalu vitamin dan mineral diserap untuk berbagai fungsi fisiologi seperti pertumbuhan dan perkembangan. Peran enzim dalam pencernaan merupakan protein yang berperan penting dalam proses pencernaan. Enzim bekerja sebagai katalis dan mempercepat reaksi kimia pemecahan makanan. Enzim dalam mulut. Amilase dalam air liur memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Lalu, peran enzim dalam lambung adalah pepsin memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Enzim dalam usus halus berperan pada lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Baik, selanjutnya gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, gaya hidup, dan faktor genetik. Ada beberapa gangguan sistem pencernaan seperti MAH. MAH terjadi karena adanya peradangan pada lambung yang menyebabkan rasa sakit dan perih. Kedua juga ada diare. Diare terjadi ketika feses kita lebih encer dan lebih sering dari biasanya. Ini bisa disebabkan oleh infeksi atau keracunan makanan. Ketiga, sembelit. Sembelit terjadi ketika kita mengalami kesulitan buang air besar, feses keras, dan sulit dikeluarkan. Keempat, muntah. Muntah keluarnya
adalah keluarnya isi lambung melalui mulut, bisa disebabkan oleh keracunan makanan atau infeksi. Next. Next. Oke. Lanjut. Kelima, gastristik. Gastristik merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan makanan yang mengandung kuman penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida HCl ya pada lambung terlalu tinggi. Keenam, appendicitis. Appendicitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing. Akibatnya timbul rasa sakit dan nyeri. Ketujuh, hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Dan kedelapan, keracunan. Keracunan makanan dapat terjadi karena pengaruh beberapa bakteri, semisal bakteri Salmonella yang menyebabkan penyakit demam, tipes, dan paratipus. Next. Dan cara kita menjaga kesehatan sistem pencernaan. Pertama, dengan menjaga pola makan, yaitu mengkonsumsi makanan yang kaya serat, buah, dan sayuran. Kedua, hidrasi. Minum cukup air putih untuk membantu pencernaan dan mencegah dehidrasi. Ketiga, olahraga ya teratur. Aktivitas fisik membantu meningkatkan pencernaan dan melancarkan pergerakan usus. Dan keempat, manajemen stres. Stres dapat mempengaruhi pencernaan, penting untuk mengelola stres dengan baik. Next. Oke. Selain itu, kita juga penting untuk menjaga pola makan sehat. Pola makan sehat merupakan kunci untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Makanan yang kita konsumsi harus seimbang dan bergizi, seperti buah yang kaya akan vitamin, mineral, serat, membantu melancarkan pencernaan. Sayuran menyediakan serat, vitamin, mineral yang penting untuk kesehatan pencernaan. Dan yang ketiga, gandum utuh, kaya serat, membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Sekian, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya baik Agis, boleh. Kan tadi Putri ngejelasin tentang asam lambung. Nah, itu kan kalau asam lambung itu nggak boleh telat makan. Kalau misalnya kayak cuman ada makanan pedes gitu, mending kita makan atau nggak usah makan. Kalau makanya cuman kayak ada makanan pedes gitu. Mohon Putri jawab ya. Oke, ini menurut saya ya, menurut saya pribadi, ketika kita mengalami asam lambung dan makanan yang ada tuh hanya ada makanan pedas, apakah harus dimakan atau tidak? Itu tergantung sih. Kadang-kadang ada orang yang nggak kuat akan makanan pedas, itu juga mungkin bisa berbahaya ya, bisa mengalami sembelit, dan itu cukup gimana ya? Bagi saya itu cukup menambah penyakit sih. Jadi lebih baik ya mencari makanan yang ada. Walaupun kalau nggak ada, setidaknya kita bisa mengganti makanan lain tuh seperti buah-buahan, sayuran yang lain, atau mungkin makanan yang ada kentang, rebus, dan lainnya. Sekian, terima kasih. Bagaimana Agis? Apakah kurang atau perlu untuk ditambahkan lagi jawabannya? Perlu ditambahin lagi. Oke, baik. Izin menambahkan. Nih, apabila kita memiliki penyakit asam lambung dan pada
pada saat yang bersamaan kita hanya memiliki makanan pedas. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita lihat dulu kondisi diri kita. Misalnya, kalau kita sanggup untuk makan makanan pedas itu, ya mungkin kita makan tapi dalam porsi yang kecil, kan mengingat kita tadi memiliki asam lambung yang memang akan berdampak kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang pedas secara berlebihan. Kemudian itu harus diselingi dengan makanan-makanan yang bergizi lainnya seperti buah-buahan atau sayuran-sayuran lainnya. Ya, terus minum air putih yang cukup juga. Dan jangan lupa nasi. Nasi penting. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Rina, makasih Putri. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Aku. Oke. Diam, woy. Kelihatan nggak? Izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nurwafa, biasa dipanggil Intan, dengan NPM 2413021007. Pertanyaan saya, apa yang terjadi pada tubuh ketika ada gangguan sistem pencernaan seperti GERD, gastritis, atau malabsorpsi? Terima kasih. Maaf Intan, boleh diulang pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi pada tubuh ketika ada gangguan sistem pencernaan seperti GERD, gastritis, atau malabsorpsi? Gimana sih bacanya? Ya gitu. Jelas nggak, Rin? Moderator. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Dengar. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Intan Nurwafa. Untuk pertanyaannya, apa yang terjadi pada tubuh kita ketika ada gangguan pencernaan seperti yang disebutkan tadi? Yang pertama, gangguannya itu terjadi nyeri di perut. Biasanya terjadi di sekitar ulu hati, bisa berupa rasa perih, panas, atau seperti perut terbakar. Yang kedua, biasanya terjadi mual dan muntah, yang seringkali biasanya disertai rasa asam di mulut. Yang ketiga, biasanya ada rasa perut kembung yang terasa seperti penuh dan menekan. Nah, selanjutnya biasanya hilangnya nafsu makan. Yang selanjutnya biasanya berat badan kita akan berturun. Kemudian kalau parah bisa disertai muntah darah. Mungkin itu saja. Bila yang lain ingin menambahkan, disilahkan. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, boleh ditonton sebentar, ada video. Boleh, Raffi. Oh, Kelsey lah. Maaf, bukannya Kelsey. Oh iya, boleh.
Baca dulu lah. Suaranya nggak ada. MC
Masih. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.